Jangan sampai ketika Helmi Hasan membuka ini dikata menyerang. Ini bukan menyerang, ini panelis silakan kembali ke tempat. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, angka putus sekolah di Provinsi Bengkulu mencapai 2,5%. Lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Lampung. Sementara itu lulusan vokasi kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Mengingat tingginya angka putus sekolah dan kurang relevannya pendidikan vokasional di Provinsi Bengkulu, pertanyaannya adalah apa strategi yang akan Anda terapkan untuk menekan angka putus sekolah, terutama di kalangan siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, bagaimana Anda memastikan bahwa pendidikan vokasional di SMK dapat lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Bengkulu, sehingga lulusan SMK lebih siap untuk bekerja dan mengurangi angka pengangguran di provinsi ini. Waktu menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Pertama, kita sudah membangun beberapa sekolah itu di daerah-daerah pedalaman. Sebagaimana contoh beberapa saat yang lalu di Bukit Indah, Majenasal, karena itu merupakan akses yang sangat sulit sehingga di daerah itu banyak anak putus sekolah. Jadi kita membangun akses pendidikan secara berjenjang di daerah-daerah terpencil dan pedalaman, itulah upaya yang paling efektif untuk mencegah anak putus sekolah. Di samping itu bagaimana upaya kita tidak memberikan beban biaya pendidikan kepada para calon siswa agar mereka bisa melanjutkan sekolah. Kemudian terkait dengan program vokasi, kita sudah menetapkan 7 SMK yang sekarang sudah berjalan. SMK kita naikkan kelas menjadi badan usaha layanan daerah. Sehingga SMK bisa berkreasi untuk menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pasar dan memberikan kurikulum pembelajaran sesuai dengan permintaan dunia kerja. Dan sudah 2 tahun berjalan, kita juga membuka lapangan kerja pengiriman tenaga kerja lulusan SMK ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Di samping itu juga kita sudah membuat program dan juga sudah berjalan tahun kedua, ada namanya kuliah sambil bekerja dalam bentuk program Ausbildung ke Jerman. Saya kira program-program seperti ini di samping membuat link and match antara SMK dengan dunia kerja, dengan dunia industri yang kita lakukan secara berkala dengan membuka lowongan pekerjaan, itu menjadi hal yang efektif juga. Terakhir, kita mulai memasukkan materi pembelajaran. Saya katakan dengan kurikulum Merdeka Belajar sekarang, maka sesungguhnya pengajar di SMK tidak semestinya harus sepenuhnya ditangani oleh guru-guru SMK yang permanen itu, tapi juga bisa mendatangkan tenaga pengajar dari dunia industri maupun dari dunia bisnis itu sendiri. Maka dengan begitu kita harapkan lulusan SMK juga siap masuk dunia kerja, lulusan SMK juga bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Gubernur Romar, capres nomor. Waktu sudah habis, terima kasih. Selanjutnya kepada Gubernur dan maksud kami Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. ya lagi dan lagi apa yang menjadi pernyataan Pak Rohidin itu bertentangan dengan kenyataan. Tapi biarlah rakyat yang menjadi saksinya. Jangan sampai ketika Helmi Hasan membuka ini dikata menyerang. Ini bukan menyerang, ini fakta. Dikatakan Pak Rohidin tadi beban kepada siswa akan dihilangkan. Padahal faktanya hari ini Pak Rohidin, hampir sekolah SMA, SMK di provinsi ini itu diminta uang bangunan. Dan itu memberatkan sekali. Kami sudah keliling hampir seluruh daerah, di Rejang Lebong, saya 5 hari ke sana. Saya keliling, ternyata betul ada uang bangunan yang harus dibayar. Dan kalau nggak dibayar, ketika tamat siswa tadi ijazahnya ditahan. Dan ini bukan kaleng-kaleng, saya sudah membebaskan banyak sekali. Dan di awal saya sudah bayar 5 juta di SMK. Karena uang bangunannya tidak dibayar, ijazahnya ditahan. Dan insya Allah Gubernur baru Helmi Mian kepada seluruh anak siswa-siswi, tidak akan ada lagi uang bangunan di sekolah SMA sederajat ketika Helmi Mian jadi gubernur. Dan tidak akan ada lagi ijazah yang ditahan di SMA, SMK derajat ketika Helmi Mian menjadi gubernur baru. Baik,
Saya sebagai Bupati Bengkulu Utara, periode pertama sebelum SMA dilimpahkan kewenangannya ke provinsi, kita sudah mensiasati ini. Perusahaan saya kumpulkan untuk membuat CSR agar tenaga pengamatan SMK bisa diterima di perusahaan itu. Tetapi ketika menjadi kewenangan, harusnya itu juga membuat MOU dengan dunia usaha. Waktu Agar sudah habis, mohon izin Bapak. Terima kasih, silakan oleh paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, tanggapan kembali. Bapak Ibu sekalian, kami umumkan kepada seluruh masyarakat Bengkulu, sesungguhnya di sekolah-sekolah itu sudah ditulis Pak, bahwa tidak ada beban biaya pendidikan, tidak ada beban terkait dengan pengambilan ijazah. Namun perlu kami sampaikan Bapak sekalian, ternyata Bapak sekalian faktanya, anak-anak pas lulus SMA itu memang ada yang memang tidak mengambil ijazah Pak, dia langsung meninggalkan tempat dan pulang ke kampung halamannya. Nah, situasi-situasi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh kawan sebelah, seolah mempolitisir bahwa beberapa ijazah itu ditahan. Saya boleh buktikan Bapak kalian di lapangan. Karena di sekolah-sekolah SMK dan SMA semua sudah ditulis Pak, lebar-lebar dengan spanduk, silakan mengambil ijazah secara gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Namun sekali lagi sampai sekarang pun Pak, masih ada bahkan mungkin puluhan ijazah yang belum diambil oleh siswa maupun orang tuanya. Dan kadang-kadang alamatnya pun sudah tidak tahu Bapak sekalian, siswa dan orang tua itu, karena mereka sudah berpindah. Nah, inilah yang dicela, ini yang dimanfaatkan oleh kawan sebelah, seolah-olah jadi pahlawan menyelamatkan ijazah SMK dan SMA di Bengkulu ini. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengorbankan nama baik kepala sekolah saya, yang mereka sudah mengabdi ilmu, pikiran, waktu dan biayanya untuk mendidik anak-anak bangsa, dan mereka dikecam dengan begitu menurut saya tidak manusiawi, seolah-olah menahan ijazah anak-anak peserta didiknya. Dan saya ingin memastikan juga, jangan sampai anak-anak lulusan SMA, SMK dan orang tua diadu domba dengan sekolahnya. Itu sungguh sangat tidak mendidik. Waktu sudah habis. Ya, waktu sudah habis. Baik Bapak Ibu, segmen ketiga telah usai. Kita berikan aplaus untuk seluruh paslon.